Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 20 Juli 2025. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 17 sampai 32, dan nantinya saya akan membaca hanya ayat 29 sampai 32. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur bagimu pagi hari ini. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu dalam peristirahatan kami semalam. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan pagi hari ini dalam minggu raya kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar dan menikmati hari baru karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, dan firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman kami. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari Mazmur 119 ayat 17 sampai 32, dan saya akan membaca hanya ayat 29 sampai 32 firman Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta dariku dan karuniailah aku Taurat-Mu. Aku memilih jalan kebenaran. Hukum-hukum-Mu telah kutempatkan di hadapanku. Aku berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, iya Tuhan. Jangan biarkan aku dipermalukan. Aku mau berlari di jalur perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Tema kita, kekuatan firman Tuhan. Umpama toto kadanna puang. Ibu bapak saudara-saudara, seorang pengkhotbah bernama Tim Hart mengungkapkan keindahan pengalamannya dalam membaca firman Tuhan atau Alkitab. Hart berkesaksian bahwa ia telah lebih dari 100 kali membaca Perjanjian Lama dan lebih dari 300 kali membaca Perjanjian Baru. Kesaksiannya bahwa setiap kali ia membaca firman Tuhan dalam Alkitab, ia selalu menemukan hal-hal atau makna-makna yang baru dari firman Tuhan yang telah dibacanya. Ia merasakan pengertiannya semakin diperkaya oleh Roh Kudus tiap kali membaca Alkitab. Sehingga kecintaan dan kerinduan Erhard akan firman Tuhan semakin besar dan mendalam. Melalui Mazmur yang kita baca, pemazmur mengungkapkan kerinduan yang begitu besar akan firman Tuhan. Pemazmur tahu bahwa jika ia memiliki keinginan untuk dibimbing oleh firman Tuhan, hidupnya akan penuh dengan tujuan dan makna. Kendati pun ia mungkin tidak yakin akan masa depannya, dicemooh oleh teman-temannya, atau dianiaya oleh para penguasa, namun ia berkomitmen akan selalu setia kepada firman Tuhan. Hal itulah yang meneguhkan keyakinannya untuk tetap percaya kepada Tuhan ketika ia dalam kesusahan atau penderitaan. Firman Tuhan meneguhkan dan menguatkannya. Karena itu pemazmur berdoa kepada Tuhan, memohon peningkatan pemahaman atau pengertian dan kekuatan batin yang lebih besar untuk menolak apa yang jahat dan memilih apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ayat 29 sampai 32. Kecintaan dan kerinduan yang besar dan dalam akan firman Tuhan akan mendorong kita senantiasa membaca dan menyelidikinya, dan kita semakin bertumbuh dan bertambah dalam pengertian yang benar akan kehendaknya atas seluruh hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas lawatan-Mu pagi hari ini. Melawat kami melalui firman-Mu. Makin kami diteguhkan dan dikuatkan. Menyelidiki, merenungkan sabda Tuhan. Bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan kami menjalani hidup ini. Kami makin bertumbuh, bertambah dalam pengertian benar akan kehendak Tuhan. Teruslah mampukan kami ya Roh Kudus. Tolong kami makin mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Di minggu raya ini kami mempersiapkan diri kami masuk
dalam rumah Tuhan beribadah. Mampukan dan berkati kami semua mengangkat tugas pelayanan seluruh jemaat yang datang beribadah. Sungguh-sungguh kami memuliakan Allah. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum di negeri ini. Arahkan mereka menegakkan kebenaran, keadilan. Bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Bapa Surgawi, berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, sadarkan. Yang bergumul, teguhkan dan kuatkan. Anak-anakmu dalam tumbuh kembang, berkati. Dalam bangku pendidikan, bangku sekolah, bangku kuliah. Berkati, tambahkan kecerdasan bagi mereka yang mencari pekerjaan Tuhan. Karuniakan yang terbaik bagi mereka. Sementara aktif bekerja, Tuhan berkati opa dan oma. Sehatkan mereka selalu. Iya Tuhan. Dan kami bersyukur menikmati ulang tahun Ibu Alia Salokang dan Ibu Hanape hari ini 20 Juli. Terima kasih melalui pertambahan usia anak-anakmu, mereka bersyukur dan sempurnakan sukacita mereka. Bimbinglah kami hari ini ya Tuhan Allah. Peliharakan kami dalam menjalani hidup karunia-Mu dan hidup yang memuliakan Engkau. Ini doa syukur kami persembahkan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.